Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview laptop dengan tipe Lenovo ThinkPad X390. Berikut cuplikannya. 3 inci dalam ukuran yang mirip dengan ThinkPad X280. 12,5 inci yang digantikannya. Dengan harga yang agresif dan sedikit kekurangan, X390 merupakan pilihan editor's choice yang mudah di antara laptop ultra portable bisnis kelas atas. Salah satu cara untuk mempelajari huruf alfabet adalah dengan memilihat ini produk ThinkPad. Seri A, E, dan L adalah laptop yang berorientasi pada nilai, sedangkan seri P terdiri dari workstation berperforma tinggi, dan seri T adalah jajaran produk bisnis unggulan. Lalu ada seri X, di mana ThinkPad X390 yang saya ulas adalah anggota baru. Seperti banyak produk yang menyertakan huruf X dalam namanya, X390 istimewa. Bahkan dalam jajaran ThinkPad, mari kita mulai dengan eksteriornya. Sejak 1982, PC Mac telah menguji dan menilai ribuan produk untuk membantu Anda membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Sasis X390 terbuat dari paduan magnesium untuk kekuatan yang daya tahan maksimum. Saya tidak mencela penggunaan plastik pada ThinkPad lain atau notebook lain. Ini hanyalah peningkatan kualitas. Anda dapat langsung mengetahui perbedaannya dengan menggerakkan jari Anda di sandaran telapak tangan. Logam X390 mengeluarkan suara bernada tinggi, hampir seperti suara berdetak. Sedangkan plastik akan lebih senyap dan halus. Logam pada X390 juga terasa dingin saat disentuh. Seperti yang saya catat di atas, ThinkPad X390 menggantikan ThinkPad X280 tahun lalu. Yang terakhir memiliki layar 12,5 inci. Tetapi berkat layar bezel sempit, X390 menjepit layar 13,3 inci ke dalam sasis yang hanya sekitar 1/4 inci lebih lebar dan lebih dalam. Pada 12,3 kali 8, inci, kedua mesin memiliki ketebalan yang hampir sama dan berat yang sama. X390 yang dilengkapi layar sentuh saya memiliki berat 3 pon. LG Gram 13 seberat 2 pon. Terlintas dalam pikiran sebagai mesin yang jauh lebih ringan dengan layar yang sama. Faktanya, ThinkPad T490S Lenovo yang lebih besar memiliki berat yang hampir sama dengan X390, meskipun tidak banyak menggunakan logam seperti X390. Hal lain yang tidak akan membuat ThinkPad X390 memenangkan penghargaan adalah desainnya yang apik. Tetapi bukan itu tujuannya di sini. Jika Anda mencari pernyataan mode yang menarik perhatian, lihat Dell XPS 13, pemenang pilihan editor kami. Tampilan lempengan serba hitam dari X390 mengingatkan pada tradisi ThinkPad. Dari dekat, sudutnya yang lebih sedikit membulat dan tombol bergaya pulau menunjukkan bahwa ini bukanlah model klasik yang diproduksi IBM, tetapi kemiripan keluarganya kuat. Tampilan netral tanpa embel-embel adalah tampilan yang dapat Anda bawa kemana saja tanpa menghadapi pengawasan. Tombol-tombol yang komunikatif dan tata letak yang praktis membuat saya cepat lupa bahwa keyboard pada X390 tidak berkurang lebar 10,6 inci, bukan 11,25 inci seperti pada ThinkPad T490. Anda akan melihat tombol Home dan N khusus di kanan atas, sementara kelompok tombol panah memiliki tata letak T terbalik yang familiar dan disukai. Tombol function dan kontrol di kiri bawah dibalik, dengan gaya ThinkPad yang biasa, tetapi Anda dapat menukarnya dalam perangkat lunak Lenovo Fontech yang sudah terinstall jika itu mengganggu Anda. Lampu latar putih 2 tingkat pada unit yang saya luas. Secara mengejutkan, merupakan opsi dan bukan masalah standar. Keluhan saya yang berkelanjutan dengan beberapa keyboard ThinkPad yang lebih baru, termasuk X390, adalah bahwa berbagai LED indikator terlalu terang, jauh lebih terang daripada lampu latar keyboard. Saya tidak memiliki keluhan ini pada ThinkPad lama yang menggunakan indikator LED oranye. Stick penunjuk karet track point terletak di tengah-tengah antara tombol G, H, dan B, dan dihubungkan dengan 3 tombol sentuh di bawah bilah spasi. Lenovo menawarkan berbagai gaya kepala penghapus sebagai aksesori. Sementara itu, panel sentuh tanpa tombol berukuran proporsional dengan layar. Panel sentuh ini terasa kokoh dan gerakan kliknya cukup senyap. Permukaan anti silaunya bisa tampak berminyak setelah beberapa hari dicolek dan digesek.
tetapi mudah dibersihkan. Saya suka layar X390 yang dapat dibuka dengan satu tangan. Detail kecil yang mudah diapresiasi jika tangan Anda yang lain penuh. Layarnya juga bagus karena dapat dibuka hingga 180 derajat. Ditambah lagi, magnet yang menahan layar agar tetap tertutup cukup kuat sehingga tidak akan terbuka seperti karang jika Anda membawa notebook di samping dengan sisi engsel menghadap ke bawah. Unit alasan saya memiliki layar sentuh opsional beresolusi 1920 x 1080 piksel. Pilihan utama pada X390. Anda juga bisa mendapatkan layar non-sentuh dengan resolusi yang sama. Rencanakan untuk membeli salah satu dari keduanya, karena layar dasar beresolusi 1366 dikali 768 piksel tidak cocok untuk notebook sekelas ini. Layar pada unit ulasan saya memiliki warna yang seimbang dan kecerahan yang cukup untuk bekerja di tempat teduh pada hari yang cerah, untuk penggunaan di luar ruangan atau dimanapun cahaya sekitar berlimpah. Permukaan anti silaunya membantu meniadakan pantulan. Ia juga memiliki sudut pandang yang lebar dari teknologi in-plane switching. Pro atau kontra tergantung pada penggunaan Anda. Anda mendapatkan gambar yang seragam tidak peduli bagaimana Anda melihat layar. Tetapi begitu juga orang lain. Untuk pengguna yang mengutamakan keamanan yang menganggap itu sebagai kekurangan, Lenovo berencana untuk menyediakan teknologi tampilan Privacy Guard pada ThinkPad X390 pada musim panas 2019. Ini memungkinkan tampilan untuk dilihat hanya dari depan. Di atas layar, slider plastik Think Shooter Lenovo ada di sana untuk secara fisik memblokir webcam. Sebuah jaminan yang beberapa pembeli bersikeras pada saat ini. Webcam standar 720p ThinkPad X390 memberikan kualitas video rata-rata, jenis yang sayangnya normal untuk kelas notebook ini. Unit saya tidak memiliki kamera IR opsional Lenovo, yang akan memungkinkan untuk masuk ke Windows Hello, namun ia memiliki pembaca sidik jari opsional, yang terletak tepat di sebelah kanan touchpad. Di dekatnya, speaker kembar X390, menghadap ke bawah dari bawah sandaran telapak tangan, memproyeksikan suara yang sangat menyenangkan. X390 memiliki konektivitas fisik yang memadai untuk notebook seukuran ini, dengan tetap mempertahankan pilihan yang sangat terbaik dari X280. Adaptor daya yang disertakan dapat dihubungkan ke salah satu port USB tipe C di sisi kirinya. Yang di sebelah kanan adalah port Thunderbolt 3, sedangkan yang satunya lagi adalah USB 3.1. Keduanya mendukung transfer data dan output DisplayPort melalui USB tipe C. Di sebelahnya terdapat konektor docking station, serta port USB 3.1 tipe A biasa, konektor video out HDMI 1.4, dan jack audio combo. ThinkPad X390 terlalu tipis untuk memiliki port Ethernet khusus, tapi Lenovo menjual adaptor yang dicolokkan ke port docking station. Konektivitas jaringan nirkabel berasal dari kartu Intel 9560AC dengan Wi-Fi 802.11 AC dan Bluetooth 5.0. Broadband seluler bersifat opsional, tetapi agar opsi tersebut dapat diakses, Anda juga harus meningkatkan layar 180p dan kamera IR. Tepi kanan menampung pembaca smart card opsional, ventilasi pendingin, port USB 3.1 tipe A lainnya, dan tekik pengunci kabel bergaya Kensington. Slot kartu nano SIM di bagian belakang notebook berfungsi ganda sebagai pembaca kartu microSD. Lokasinya kurang nyaman karena untuk mengaksesnya, Anda harus menutup layar dan memutar seluruh laptop. ThinkPad X390 dibangun di atas prosesor 14nm with Skylake Intel, khususnya chip Core i5 dan Core i7 seri U15W. Karena dilengkapi dengan Core i7 8565U, ThinkPad X390 saya mencatat hasil benchmark yang sangat baik untuk notebook di kelas ini. Chip 4 inti 8 utas ini hanya memiliki clock dasar 1,8 GHz, tetapi turbo boost 4,6 GHz yang mengesankan. Yang terakhir ini hanya bagus untuk semburan pendek, bukan beban berkelanjutan seperti pengedean video, tetapi itu pertanda baik untuk penggunaan umum. Perhatikan bahwa Core i7 8565U dalam unit sampel saya merupakan peningkatan. Chip standar adalah Core 158265U, meskipun berjalan pada clock yang sedikit lebih rendah. Ia memiliki jumlah core dan thread yang sama dengan Core i7 856U, sehingga seharusnya terasa hampir sama responsifnya.
X390 dibebani dengan Intel UHD grafik 620. Pilihan standar untuk kinerja 3D dasar dan penggunaan daya rendah pada notebook ultra portable. Memiliki sistem utama di ThinkPad X390 solder dan dapat ditingkatkan oleh pengguna. Jadi Anda harus mendapat sebanyak yang Anda butuhkan dari pabrik saat pembelian. Jika Anda seorang multitasker dengan banyak aplikasi yang berjalan. Memiliki RAM 16 GB adalah ide yang bagus. Penyimpanan di sisi lain dapat diubah melalui slot M2 tipe 2280 di bawah panel bawah. Untuk drive solid state PCI Express, saya sarankan untuk mendapatkan setidaknya drive 286 GB karena kapasitas model dasar hanya 128 GB. Lenovo menawarkan opsi hingga 1 TB. Unit ulasan saya memiliki drive 512 GB. ThinkPad X390 unggul dalam hal ekonomi dibandingkan pesaingnya Dell Latitude 7300 dan HP EliteBook 830 Gen 6. Yang keduanya mematok harga lebih dari $2.000 untuk perangkat keras seperti yang ada di unit ulasan ThinkPad saya. Kesenjangan harga menyempit jika Anda memperhitungkan garansi X390 hadir standar dengan hanya 1 tahun cakupan dasar dan dukungan melalui pos. Sedangkan model HP dan Dell tersebut memiliki 3 tahun. Dan yang terakhir mencakup layanan di tempat, meskipun dengan garansi di tempat 3 tahun termahal X390. Harganya masih lebih tinggi. Anda bisa mendapatkan yang lebih baik dengan salah satu penjualan rutin Lenovo. Saat saya mulai mengetik ulasan ini, Lenovo mematok X390 mulai dari $749 dengan konfigurasi ulasan saya. Demikian review dari laptop dengan seri Lenovo ThinkPad X390. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.